Perlu diingat bahwa tidak ada satupun teori yang bersifat mutlak alias pasti dan paling benar secara 100%. Namun diharapkan dengan ada teori yang gue paparkan ini dapat membantu kalian dalam merancang program latihan maupun nutrisi yang lebih optimal ke depannya. Jadi pada kesempatan kali ini gue pengen sharing 4 tips dalam melakukan pelacakan nutrisi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan dari bulan ke bulan. Intinya diharapkan dengan ada 4 tips ini dapat mempermudah kalian dalam melacak dan meningkatkan akurasi dan estimasi kalori perhariannya secara lebih akurat. Tips pertama, ini tips bukan hanya disarankan oleh gue pribadi, tapi udah banyak banget disarankan oleh para coach atau pelatih, bahkan sampai sport scientist, yaitu perbanyaklah dan usahakan mayoritas makanan sehari-hari dalam pemenuhan kalori itu berasal dari non-processed foods, bukan processed foods atau makanan yang diproses. Processed foods itu banyak macam, tapi gue kategorikan sederhananya seperti makanan snack ringan sampai dengan junk foods. Pada dasarnya, yes, gue setuju banget. Mau kalian makan junk food seharian, jika kalori masih defisit, pasti berat badan dan body fat secara jangka panjang akan menurun. Dan itu mutlak. Tapi masalahnya, mayoritas processed foods itu tinggi kalori. Dan tinggi kalorinya itu mayoritas disebabkan oleh tingginya fat atau lemak. Sehingga gue sering banget menemukan, gak cuma di para klien gue, bahkan sampai temen gue semua, rata-rata mereka yang konsumsi mayoritas dari processed food untuk memenuhi kalori harian itu cepet banget mencapai target kalori harian. Namun protein intake-nya itu jauh di bawah target. Karena pada dasar sekali lagi, mayoritas komposisi dari sebuah processed food itu didominasi banget dengan fat, kadar lemak yang relatif tinggi. Terutama kita berbicara dengan junk food, yang dimana mempercepat kita mencapai target kalori harian. Namun di satu sisi, space untuk mengisi protein harian itu nggak cukup, alias sudah penuh duluan namun protein masih di bawah target. Dan seperti yang kita tahu, jika dalam kasus defisit atau lagi proses cutting, kita tahu dari video gue sebelumnya bahwa protein yang dibutuhkan untuk memaintain massa otot, terlebih jika massa otot sudah sangat tinggi dan body fat relatif rendah, itu akan semakin tinggi dibanding yang dibutuhkan saat maintenance atau surplus, yang dimana direkomendasikan 2,2 sampai 2,6. Dan malah gue banyak menemukan klien gue atau orang lain kadang-kadang 1,6 aja nggak nyampe, karena rata-rata mayoritas makanan yang dimakan adalah dari processed foods. Sehingga oleh karena itu, gue selalu menyarankan setidaknya 80% sumber makanan kalian itu berasal dari non-processed foods. Sedangkan jika kalian itu suka snack atau cemilan, silakan batasin 20% aja. Dan itu pun gue sarankan pemilihan snack-snack yang kalian suka itu setidaknya ada label nutrition facts-nya di bungkusnya atau apa. Jangan malah beli di abang-abang yang dimana rata-rata resep makanannya itu menggunakan intuisi atau perasaan di hari tersebut, alias rasanya dan kandungannya bisa berbeda-beda. Karena pada dasarnya jika kita hanya menggunakan intuisi, itu melesatnya itu bisa sangat amat tinggi, terlebih jika kandungan fatnya itu tinggi. Dan karena 80% itu berasal dari non-processed food dan rata-rata kalorinya itu lebih rendah, kita alias volume makanan yang dimasukkan di hari tersebut bisa lebih banyak. Terutama jika kita mengandalkan dari sayuran, buahan, dan semuanya yang minim proses, itu kalori yang muat itu bisa jauh lebih banyak dibanding mayoritas makanan kita berasal dari processed foods. Dan secara fakta, TEF atau thermic effect of food, atau setidaknya bahasa sederhananya adalah kalori yang digunakan untuk proses pencernaan dan sebagainya, itu lebih tinggi digunakan atau yang dibakar ketika kita mayoritas makanannya ada berasal dari non-processed food dibanding processed foods. Ya sih, nggak terlalu signifikan, tapi when it comes to fat loss or weight loss, kurang lebih dapat membantu lah setidaknya. Ditambah, sangat sering kita temukan bahwa komposisi kandungan makro dan mikro di non-processed foods itu sangatlah jelek. Alias kita misalnya dari segi kesehatan, itu sangat amat minim dari segi vitamins, minerals, dan sebagainya. Alias untuk kesehatan atau well-being, ada baiknya mayoritas kita berasal dari non-processed foods. Dan juga, kalau kita berbicara tentang gimana caranya supaya kita kenyangnya itu bertahan lama, atau lebih cepat kenyang, apalagi ketika kita lagi berbicara dalam keadaan defisit, yang dimana kita lebih rentan dengan lapar, maka sangat disarankan konsumsi high protein serta high fiber, yang dimana dapat kita mudah temui dan penuhi dengan mayoritas menggunakan non-processed foods dibanding processed foods. Sehingga jika kita melihat dari faktor pemenuhan kalori dan makro serta kesehatan jangka panjang, selalu disarankan usahakan
mayoritas dari non-processed foods. Dan oleh karena itu, kita langsung meluncur ke tips kedua, yaitu fleksibel itu boleh, tapi utamakan makro. Seperti yang gue bilang di tips sebelumnya, yang dimana selama kita berada di ranah defisit, maka berat badan pasti akan turun dan fat loss pasti akan terjadi secara jangka panjang. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi masalah sekali lagi kita akan berbicara dalam aspek bodybuilding atau fitness, yang dimana tujuan kita itu untuk pemula itu masih bisa menambah massa otot relatif mudah saat defisit, atau untuk dalam aspek memaintainnya terutama dalam kondisi yang sangat defisit atau dimana body fat sudah cukup relatif lebih rendah. Sehingga jika kita sudah berada di keadaan seperti itu, maka pemenuhan makronutrisi sangatlah penting, terutama protein. Seperti yang kita tahu, kebutuhan protein untuk memaintain massa otot, terlebih jika kondisi udah sangat lean dan massa otot yang di-maintain itu sangat tinggi, maka kebutuhan itu akan semakin tinggi ketimbang di saat maintenance atau surplus. Yang dimana seperti yang di video cutting gue di sebelumnya, based on research, disarankan kurang lebih itu 2,2 sampai 2,6 gram per kilogram berat badan. Semakin tinggi massa otot dan semakin lean kondisi kalian, lebih baik mendekati 2,6 gram per kilogram berat badan. Sehingga, yes, when it comes to weight loss or fat loss, kalian cukup yang penting defisit. Tapi kita kan sekali lagi, kita berbicara untuk memaintain massa otot di saat bersamaan ketika defisit. Maka disarankan dengan amat sangat perhatikan kebutuhan makro dan penuhilah kebutuhan makro kalian, terutama protein. Ingat, protein itu penting banget untuk memaintain massa otot kalian. Lalu tips ketiga, sebenarnya ini bukan tips tapi lebih ke arah fakta, di mana tingkat atau degree of mistracking atau melesetnya tracking asupan pemula itu sangat amat tinggi. Hal ini bahkan udah sempat dibikin research dan eksperimennya, di mana rata-rata pemula terkadang bisa miss-nya dari 400 sampai 800 kalori di atas yang diperkirakan. Bahkan sampai kurang lebih ada yang kasusnya itu 50% lebih besar dari yang diperkirakan. Gue juga pernah beberapa kali menemukan kasus ini di klien gue, di mana rata-rata, misal gue kasih kasus ada berapa satu klien gue yang gue terapkan di kalori 2300. Gue itu harusnya hitungannya estimasi itu udah defisitnya mereka, alias udah turun harusnya dari minggu ke minggu. Cuman ketika gue periksa lagi dan gue suruh mereka ubah 90% mayoritas dari non-processed foods, ternyata selama ini kita temukan mereka itu ternyata kalori bukan di 2300 tapi mendekati 2800, alias kurang lebih 500 kalori di atas yang diperkirakan. Hal ini bisa diakibatkan beberapa hal, misalnya seperti mayoritas dari processed foods, serta mereka cuma estimasi kasar doang. Misal mereka beli otak-otak di abang-abang yang nggak ada label nutrition facts-nya. Lalu mereka cari di Fitnesspal atau Fat Secret, ternyata ada tuh otak-otak. Tapi kan mereka nggak tahu otak-otaknya apakah sesuai dengan kalori yang mereka makan. Karena pada dasarnya resepnya itu bisa berbeda-beda, porsi beratnya bisa berbeda-beda, bahkan resep bumbunya bisa berbeda-beda, sehingga melesetnya itu bisa tinggi sekali. Belum lagi mereka pemula itu masih bukan jago, tapi suka banget mengandalkan insting atau perasaan. Gue kasih contoh, misalnya mereka makan roti pakai selai. Selainya itu mereka merasa punya indera keenam sehingga mereka nggak timbang, alias mereka cuma bilang 1 sendok. Terus di Fat Secret masukin 1 sendok juga. Tapi apa iya 1 sendok di Fat Secret setara dengan 1 sendok intuisi lu? Terkadang 1 sendok selai itu berbeda bisa tinggi sekali. Misalnya di Skippy atau Nutella itu bisa tinggi sekali berbedanya. Belum lagi teruntuk kalian semua yang suka nyemil atau colong makanan sedikit-sedikit. Karena pada dasarnya rata-rata excuse klien gua atau beberapa orang lain yang sering gue temui di media sosial dan sebagainya, mereka bilang, ini cuma dikit kok coach, makannya dikit doang, abis itu sore dikit doang coach, abis itu malamnya comot lagi dikit doang coach. Ya lama-lama sama aja, dikit-dikit tapi menjadi gunung. Akhirnya kalori yang dimakan berlebihan atau jauh dari target. Sehingga kita masuklah ke tips terakhir, yaitu tips 4, yaitu perbanyaklah makan makanan yang diolah sendiri serta non-processed foods dibanding makanan yang beli di luar. Karena pada dasarnya yang dibeli di luar itu, terutama yang di abang-abang ya, itu susah di-tracknya. Meskipun kita ketemu kategori atau nama yang pas di Fat Secret atau MyFitnessPal, itu kalorinya bisa melenceng jauh sekali. Belum lagi resep yang berbeda, intuisi abang-abang dengan memakai bumbu yang berbeda-beda, itu semua bisa meleset sekali. Yes, I know, nggak semua orang itu punya waktu untuk bikin sendiri, alias mau nggak mau beli di luar. Tapi setidaknya mistracking itu pasti masih ada. Cuman untuk meminimalisir, gue sarankan banget
Setidaknya usahakan punya waktu untuk bikin sendiri atau meal prep di hari Minggu, sehingga untuk meal prepnya 7 hari, jadi kalian nggak perlu masak lagi sama 7 hari. Atau jika di suatu situasi mengharuskan untuk kalian beli di luar atau di restoran atau apa, setidaknya pilih makanan yang mudah di track, atau makanan yang beli yang ada label nutrisinya kayak atau apa, atau bahkan catering. Itu lebih mudah. Yang cateringnya itu kan catering yang sembarangan catering ya, tapi yang healthy catering, yang dimana nutrition facts udah disediakan, itu lebih mempermudah. Oke, jadi sekali lagi, gue bukannya ingin memperribet atau mempersulit kalian pemula untuk memulai tracking asupan kalian, tapi di sini gue pingin hanya menyajikan fakta bahwa pada kenyataannya, terkadang hal-hal yang dianggap sepele itu bisa bikin melenceng jauh sekali. Hal-hal yang dianggap nggak terlalu jauh lah dari tracking atau target kalori kita, ternyata bisa menghambat dan jauh sekali melampaui dari kalori target dan mempersulit kita memenuhi kebutuhan protein per hari, misalnya seperti processed foods. Dan gue juga pengen nyadarin kalian bahwa tingkat melesetnya tracking pemula itu masih tinggi, sehingga gue hanya ingin kalian untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Dan supaya lebih aman, alias kita cari aman meminimalisir tingkat resiko melencengnya, which is pasti resiko pasti masih ada resiko mistracking. Tapi untuk meminimalisir, gue selalu sarankan setidaknya 80% mayoritas itu non-processed foods dan diolah sendiri, alias dibikin sendiri, alias mudah untuk ditimbang dan dicatatkan di MyFitnessPal, Cronometer, Fat Secret secara pribadi. Jadi kita lebih yakin gitu loh dengan kalori yang kita makan, sehingga untuk kedepannya tinggal diobservasi dan kita tahu apa yang perlu diubah jika keadaan tidak sesuai dengan target goal per minggu kita. So that's it guys, kurang lebih itulah info-info atau tips yang ingin gue sampaikan seputar tracking asupan kalian sehari-harinya. Yang dimana, maaf jika ngomongnya itu panjang lebar, tapi memang ini harus gue sampaikan ke kalian, terutama kaum pemula. Karena umumnya kesalahan-kesalahan ini sering banget ditemui pada kalian yang masih pemula. Sehingga jika misalnya info ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel gue, Friendly Flex. So seperti biasa guys, I'll see you soon guys sama next video. Goodbye.